Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Hari ini berjumpa dengan saya Bu Fitri Wulandari. Hari ini saya menggantikan Bu Nurul Asyikin karena beliau sedang berhalangan hadir. Anak-anak, hari ini kita akan melihat materi tentang pentingnya motivasi belajar. Tujuan dari pemberian materi ini adalah dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk membangkitkan motivasi belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. Harapannya nanti setelah anak-anak mendapatkan materi ini, menyimak materi ini dengan baik, motivasi dan sikap positif anak-anak akan terbentuk dan nanti bisa digunakan untuk semakin semangat dalam berprestasi. Belajar memang harus diberi motivasi dengan berbagai cara, sehingga minat dalam belajar itu ada pada diri siswa. Siswa yang termotivasi, ia akan membuat reaksi-reaksi yang mengarahkan dirinya kepada usaha mencapai tujuan dan akan mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh tenaga di dalam dirinya. Dengan kata lain, motivasi memimpin dirinya ke arah reaksi-reaksi mencapai tujuan. Intinya anak-anak, motivasi itu terbentuk dari dalam diri kalian dan dengan adanya motivasi, keraguan kalian tentang kemampuan kalian akan berkurang. Jadi bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu kalian meraih kesuksesan. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Sedangkan untuk pengertian motivasi belajar, keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, maksud dari motivasi itu adalah dorongan yang ada dari dalam diri kalian sendiri. Jenis-jenis motivasi. Ada banyak hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Namun, secara umum ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Intinya, motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Apa yang membuat kalian merasa ingin mencapai sesuatu, lah itu adalah motivasi. Misal sampean pengen belajar lebih baik atau pengen dapat peringkat 1 supaya saya dapat uang saku lebih dari orang tua, misal. Nah, itu adalah dorongan dari dalam diri sendiri bahwa tujuan kalian adalah berprestasi supaya nanti bisa dapat imbalan uang jajan lebih dari orang tua. Lah itu adalah dari dalam diri kalian sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena ada peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai berprestasi. Kalau yang intrinsik tadi, kalian bertujuan dapat juara 1 di kelas supaya diberikan uang jajan lebih oleh orang tua. Itu keinginan diri kalian sendiri, itu intrinsik. Tapi kalau ekstrinsik, orang tua kalian mendorong kalian untuk berprestasi dengan iming-iming uang jajan lebih. Lah itu berbeda ya anak-anak. Jadi kalau yang intrinsik itu kalian sendiri yang punya keinginan untuk berprestasi.
supaya nanti bisa minta uang jajan lebih. Lah itu kan kalian sendiri. Nah kasus yang kedua, ekstrinsik ini, kalian diiming-imingi orang tua, Mas, Mbak, sampean kalau berprestasi juara 1 di kelas nanti saya beri uang jajan lebih. Akhirnya kalian termotivasi. Lah, itu kan ekstrinsik karena diawali dari orang tua dulu yang membuat motivasi, yang memberikan iming-iming bahwa kalian akan diberikan uang jajan lebih. Itu ekstrinsik. Kalau intrinsik itu keinginan dari dalam diri kalian sendiri tanpa dorongan dari orang tua. Bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Jadi motivasi ini bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kalian, termasuk teman, pacar mungkin, kemudian guru, orang tua, kakak atau adik, atau teman online mungkin di WhatsApp atau di Facebook misal. Itu bisa melakukan motivasi ke kalian. Jadi ada beberapa bentuk yang sekolah sering berikan, motivasi yang sering dilakukan oleh sekolah, yaitu memberi angka. Jadi dengan memberikan nilai kepada pekerjaan kalian. Semakin banyak nilai, semakin tinggi nilai, maka kalian juga akan termotivasi untuk ketika nilai saya mungkin 60, maka saya harus lebih tinggi lagi nilainya daripada 60 gitu ya. Makanya sekolahan memberikan motivasi dengan memberikan angka. Jadi angka-angka itu sebenarnya untuk memberikan kalian motivasi supaya kalian belajar lebih giat sehingga nilainya mendapatkan angka yang lebih banyak. Begitu ya. Selanjutnya hadiah. Bisa juga diberikan hadiah oleh sekolahan. Misal piagam penghargaan, kemudian bisa juga diberikan keuntungan tertentu. Misal ketika pelajaran tertentu kalian tugasnya diberikan kelonggaran waktu lebih banyak karena nilainya lebih baik gitu ya. Selanjutnya pujian. Oh bagus ya Mbak, wah nilainya bagus, seperti itu oleh Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya gerakan tubuh, misal mengacungkan jempol, kemudian bertepuk tangan. Itu kan juga salah satu bentuk motivasi supaya kalian selalu semangat dalam belajar dan selalu aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Kalau online seperti ini ya silakan kalian aktif bertanya di WhatsApp atau via chat Facebook atau telepon ke guru yang bersangkutan. Pokoknya aktiflah menanyakan ke guru. Nanti guru memberikan motivasi seperti wah Mbak rajin sekali gitu ya, atau memberikan penilaian lebih kepada kalian. Selanjutnya memberi tugas. Tugas itu diberikan bukan sebagai beban kalian anak-anak, tetapi sebagai bentuk motivasi, bentuk dorongan supaya kalian itu belajar lebih giat. Oh, ketika saya diberikan tugas seperti ini, berarti saya harus belajar lebih giat supaya saya tahu ini tugasnya itu sebenarnya seperti apa. Contoh, diberikan tugas membuat makalah. Berarti guru itu memotivasi kalian untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar. Cari-cari di internet gimana sih cara buat makalah yang baik, gimana sih makalah yang bagus itu sumbernya dari apa saja, cara pembuatan makalah yang baik dan benar itu seperti apa. Nah seperti itu ya. Selanjutnya memberikan ulangan. Nomor 7 mengetahui hasil. Jadi mengetahui hasil itu ketika kalian ulangan kemudian hasilnya diberikan ke kalian dalam bentuk angka-angka, itu juga supaya kalian termotivasi. Oh iya, ini hasil pekerjaan saya, ini hasil belajar saya selama ini itu seperti ini. Jadi saya harus lebih baik supaya dapat nilai yang bagus, supaya dapat hasil yang lebih baik. Nomor 8 hukuman. Anak-anak, hukuman itu bukan karena Bapak Ibu guru tidak suka atau benci kalian, tetapi digunakan sebagai bentuk pelajaran bahwa jangan sampai diulangi lagi kesalahan yang sama, supaya kalian ada motivasi, ada dorongan. Oh iya, saya punya salah seperti ini kemarin dihukum oleh Bapak Ibu guru, berarti lain kali saya tidak boleh melakukan hal ini lagi, begitu ya. Faktor yang mempengaruhi belajar.
Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar antara lain faktor internal dan eksternal. Internal ini dari faktor jasmani, psikologi, dan faktor kelelahan. Dari faktor jasmani ini kesehatan, cacat tubuh, mohon maaf, anak-anak dengan keterbatasan fisik misal kan dalam belajar PJOK, olahraga kan pasti ada kendala. Nah, ini juga bisa menjadi kendala dalam belajar. Faktor psikologi yaitu intelijensi atau kecerdasan, minat dan motivasi, perhatian dan bakat, kematangan dan kesiapan. Dalam belajar itu selain butuh kemampuan dalam mencerna materi, itu juga butuh kesiapan anak-anak. Jadi sebelum belajar alangkah lebih baik anak-anak berdoa dulu supaya lebih siap secara fisik dan juga mental, gitu ya. Terus dalam belajar juga jangan sampai kelelahan. Jangan sampai begadang terlalu malam sehingga paginya tidak bisa mengikuti daring dengan tepat waktu, gitu ya. Selanjutnya faktor eksternal. Dari faktor keluarga, cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan gedung dan metode belajar. Dari faktor keluarga ini mungkin di rumah anak-anak ada yang kurang mendukung belajar. Misal ada orang tuanya yang pegawai bengkel, terus mau belajar daring, kurang bisa menangkap pelajaran karena ada suara ngelas, suara nambal ban gitu ya, suara ngecek kendaraan. Jadi kan agak terganggu. Mungkin anak-anak bisa berpindah ke tempat lain seperti teras rumah atau ikut belajar kelompok bersama teman-teman yang lain, atau jika sangat berhalangan tidak ada media, misal kekurangan internet atau HP rusak, itu silakan ke sekolah dengan izin wali kelasnya. Jadi di sekolah itu ada fasilitas. Di masa pandemi seperti ini, sekolahan sangat memaklumi anak-anak yang kekurangan fasilitas seperti internet. Nah, untuk itu silakan digunakan fasilitas dari sekolah itu secara maksimal. Kalian boleh ke sekolah tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya faktor sekolah, metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, keadaan gedung dan metode belajar, standar pelajaran. Seperti itu juga mempengaruhi motivasi belajar. Alangkah lebih baiknya anak-anak membangun komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru, supaya jika anak-anak mengalami kesulitan belajar, kalian bisa langsung bertanya ke Bapak Ibu guru. Kalau kalian sudah tidak membangun komunikasi yang baik dengan gurunya, mau konsultasi kan juga malu. Saya enggak ibaratnya begini ya, saya gak manut karo bapak ibu guruku, tapi kok aku ame takok, ya aku izin, kan seperti itu. Pasti ada pikiran seperti itu. Makanya mulai sekarang untuk anak-anak silakan membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik dengan bapak ibu guru, supaya kalau mau konsultasi lebih nyaman, gitu ya. Selanjutnya faktor masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat itu juga berpengaruh ya anak-anak. Lingkungan masyarakat yang cenderung lebih banyak anak putus sekolah, takutnya nanti membuat motivasi belajar anak-anak itu rendah. Alangkah lebih baiknya jika lingkungan kalian seperti ini, maksudnya banyak anak-anak putus sekolah, kalian harus membangun motivasi dari dalam diri sendiri. Untuk apa sih saya sekolah? Tanya ke diri kalian sendiri. Untuk apa saya sekolah? Tujuan saya bersekolah ini apa? Nanti kedepannya saya mau jadi apa? Makanya saya perlu sekolah, gitu ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, cita-cita atau aspirasi siswa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalian harus punya motivasi dari dalam diri sendiri. Tanyalah ke diri kalian sendiri, sebenarnya saya ini cita-citanya apa? 10 tahun lagi saya mau jadi apa? Saya belajar ini tujuannya apa? Itu harus ada, pertanyaan-pertanyaan itu harus ada di dalam diri kalian.
Selanjutnya, kemampuan siswa. Saya paham setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Untuk itu, kalian harus menyesuaikan kemampuan diri kalian dengan metode belajar sekolah. Kalau kalian kurang bisa memahami, ya tanya ke bapak ibu gurunya. Kalau misal kalian merasa kok selalu ketinggalan, ya silakan belajar lagi di rumah. Kalau kurang jelas, tanyakan ke bapak ibu guru. 3. Kondisi siswa dan lingkungan. Nah, kalau di masa pandemi ini ya tadi kondisinya ada yang mungkin HP-nya nggak support dengan beberapa media yang di-share oleh bapak ibu guru. Itu silakan nanti datang ke sekolah dengan izin dari wali kelas dan juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi sekolah tetap memfasilitasi ya anak-anak. Unsur dinamis dan pengajaran. Mungkin ada yang kurang nyantol dengan metode atau cara mengajarnya bapak ibu guru. Kalian bisa langsung tanya ke bapak ibu guru. Sekarang media belajar itu kan banyak ya anak-anak. Kalau kalian kurang paham dengan yang disampaikan oleh bapak ibu guru, silakan nanti bisa cari sumber lain seperti YouTube atau artikel. Silakan misal dengan materi pelajaran matematika kurang begitu paham dengan rumus-rumus itu, silakan dengan rumus-rumus yang dijelaskan oleh bapak ibu guru, silakan cari dari sumber lain. YouTube itu juga banyak YouTuber sekarang yang mengangkat tentang rumus-rumus matematika, cara belajar matematika yang lebih simpel gitu ya. Jadi jangan menjadikan alasan kalian tidak paham itu karena bapak ibu guru, bukan itu, tapi karena kalian belum berusaha lebih maksimal supaya paham gitu ya nak. 5. Upaya guru dalam pengajaran siswa. Nah, kalau di sekolah kita SMP Al-Huda, saya rasa upaya bapak ibu guru sudah sangat maksimal dalam hal memberi pelajaran ke kalian. Jadi kalian diberikan video materi seperti ini, kemudian diberikan tugas, diberikan pengayaan dan remedial. Kemudian jika masih kurang jelas, boleh bertanya langsung melalui chat Japri WhatsApp gitu ya. Jadi upaya-upaya bapak ibu guru ini digunakan sebagai motivasi belajar kalian. Sekian dari Bu Fitri, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa tadi dicatat poin-poin pentingnya, dan semoga anak-anak lebih termotivasi dalam belajar supaya nanti kedepannya kalian sekolah tidak hanya sekolah tetapi memberikan imbas kepada diri kalian 10 tahun lagi gitu ya. Sekian dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.